Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membongkar printer Epson L120 ya, yang mana printer ini kode errornya atau informasi error yang ada di layar monitor adalah paper jam. Tapi ketika printer dinyalakan ya, itu langsung berkedip blinking bersamaan dan roller tidak bisa berjalan. Nah, analisa kita yang pertama akan kita lakukan pembongkaran berkaitan dengan rollernya, karena permasalahan utama adalah roller sepertinya tidak bergerak, tidak mau bergerak untuk berputar. Ya, kita coba analisa terlebih dahulu. Ya, kita akan melakukan pembongkaran untuk printer Epson L120. Kita perhatikan posisi mana saja yang akan kita lepas bautnya. Kita perhatikan, ini kita akan pertama akan melepas baut di tangki tinta ataupun tempat infus ya. Tempat infus tintanya kita akan lepas terlebih dahulu. Ya, kita tutup agar tidak lepas ya, tidak tumpah tintanya ya. Kita perhatikan, kita buka pengait yang ke casing utama. Ya, tabung infus sudah terlepas. Nah, sekarang kita akan lepas casingnya ya. Ini merupakan klip-klipan ya, klip casing. Kita akan lepas. Iya. Ya, casing sudah terbuka. Selanjutnya kita akan membuka, sebelumnya kita akan tes ya, tes tanpa casing ya. Kita coba akan cek dulu, tes dulu tanpa casing seperti apa. Apakah memastikan errornya ya. Ya, bisa diperhatikan, kita akan tes dulu tanpa casing. Kita coba nyalakan ya. Print head tidak mau bergerak ya, cuma bergerak sedikit, langsung blinking ya. Kita matikan ya. Ini analisa masih pada posisi roller ataupun gear yang bermasalah ya. Jadi kita akan bongkar semua, terutama adalah bagian-bagian yang berkaitan dengan gear rollernya ya. Kita akan coba bongkar dan kita akan bersihkan nanti seperti apa. Setelah kita coba bersihkan, apakah masih ada masalah atau tidak. Secara kasat mata ini tidak ada kendala pada posisi tuas sensor ataupun posisi motherboard. Jadi posisi sepertinya baik-baik saja, hanya saja ini pergerakannya tidak
lancar, tidak mau bergerak. Ya. Jadi ini kita perhatikan ya. Kita akan buka reel cartridge-nya. Perjalanan cartridge-nya kita akan bongkar, kita akan bersihkan dan kita akan coba bersihkan bagian-bagian yang berkaitan dengan perputaran rollernya. Ya, teman-teman bisa simak ini proses pembongkarannya. Ya, ini adalah bagian sensor timing disk. Kita lepas juga karena ini berkaitan dengan reel carriage ya. Di perjalanan carriage-nya kita akan lepas ya. Diperhatikan ya, kabel-kabel yang menempel pada mainboard kita lepas juga. Kita tidak akan bongkar mainboard ya. Kita mencoba untuk berkonsentrasi pada rollernya dulu. Karena kasus paper jam ini cartridge tidak mau jalan. Jadi ketika dinyalakan langsung blinking paper jam kedip bersamaan dan kita bongkar casingnya. Kita lihat ketika kita nyalakan juga cartridge juga tidak mau proses cleaning ke kanan ke kiri. Jadi berhenti di kanan saja, cuma bergerak sedikit gek seperti itu. Ya, ya diperhatikan ini carriage reel cartridge sudah kita lepas. Nah, ini kita akan konsentrasi pada roller bawah dan cleaning set. Roller cleaning set. Gear-gear bagian di cleaning set. Apa yang perlu kita lakukan? Hal yang pertama adalah kita coba bersihkan terlebih dahulu. Kita coba bersihkan dari roll yang bisa kita lihat roll bawah. Kita coba bersihkan, kita bersihkan pakai kuas. Karena kenapa? Barangkali karena kotoran-kotoran tersebut sehingga gear tidak mau bergerak ya. Kita bersihkan dulu. Nanti kita akan bersihkan juga bagian cleaning set. Kita akan bongkar cleaning set. Kita bersihkan, kita pasang kembali. Nah, ini adalah langkah yang perlu kita lakukan karena error yang kita temui adalah gear sepertinya macet tidak mau bergerak. Sebelum melanjut ke kasus part yang rusak, kita terlebih dahulu mencek mekaniknya. Mekanik sistem kerjanya kita bersihkan terlebih dahulu. Syukur-syukur kerusakan ini tidak sampai kepada masalah part ya. Hanya masalah pada mekanik yang tidak bergerak. Karena bisa jadi bukan cuma mekanik saja, karena bisa jadi dinamo motor yang macet ataupun dinamo motor yang aus sehingga tidak bisa menggerakkan, rusak, short itu juga bisa. Nah, ini langkah yang kita ambil adalah langkah ringan, langkah awal berkaitan dengan pergerakan rollernya. Ya, ini kita mau bongkar cleaning set. Bisa diperhatikan, ini adalah cleaning setnya. Bisa dibilang ini pompa pembuangan cleaning set itu. Jadi
berfungsi untuk menyedot tinta bagian head ya. Jadi ketika sistem cleaning berjalan, cleaning set ini memompa untuk menyedot tinta, membuang tinta sisa ataupun tinta yang bubble ya, berbusa, berudara, dibuang dengan pakai ini sistem mekanik cleaning set ini. Ya, ini kita bongkar, kita coba bersihkan setiap gear yang menempel ke mekanik proses pemompaan di dalamnya ya. Kita bersihkan, kita buka. Teman-teman bisa perhatikan, bisa dicermati bagian-bagian yang kita lepas, jangan sampai lupa ataupun ketinggalan, tertukar ya. Salah satu tipsnya ketika kita akan membuka suatu bagian yang rumit, sebelum kita membongkar, ada baiknya kita ambil gambarnya dulu. Kita foto dulu sebelum kita bongkar. Jadi ketika nanti sudah terbongkar, kita bisa mengembalikan sambil melihat foto awal sebelum dibongkar. Ya, ya ini roller kita bersihkan ya. Nah, roller kita bersihkan. Setiap gearnya kita bersihkan, barangkali ada kotoran-kotoran yang menempel. Karena kenapa? Karena ketika ada kotoran yang menempel pada gigi gear satu dengan yang lainnya, itu bisa terkunci oleh kotoran tersebut. Contoh saja ada batu kerikil dari rempelan dinding mungkin bisa masuk ke roller, itu bisa juga ya. Karena ada kasus yang pernah kita tangani seperti itu. Jadi ketika kita bongkar cleaning setnya, ternyata ada batu kerikil yang mengganjal di antara gear-gear di dalam itu, sehingga gigi sama gigi tidak bisa berkaitan untuk memutar ya. Ya, ini kita proses pemasangan kembali gear cleaning set yang sudah kita bersihkan. Membutuhkan ketelitian, kecermatan ya. Posisi juga harus pas, harus center, dan kencang ya. Karena berpengaruh, kalau goyah juga nanti akan berpengaruh ke penarikan kertas. Ya, sepertinya sudah terpasang dengan baik. Ya, kita perhatikan tidak ada hal yang mengganjal di rollernya. Lalu kita bisa pasang kembali ke posisi semula. Ya, bisa diperhatikan dengan
seksama karena pengerjaan ini membutuhkan ketelitian. Posisi harus center, kanan kiri, baut harus masuk semua, mengunci semua. Ya, ini adalah pemasangan timing belt. Ya. Ya, ini sensor samping, sensor timing disk. Jadi perlu diperhatikan semua yang sudah kita lepas di awal, kita pasang kembali seperti semula. Ya, jangan sampai ada yang kelewat. Ya, sepertinya sudah ya. Sepertinya sudah, kita akan coba. Setelah kita bersihkan roller dan cleaning setnya, kita akan coba apakah masalah selesai ataukah masih ada masalah lainnya. Ya, kita sudah coba nyalakan. Ini cartridge sudah bergerak. Ya. Semoga saja tidak ada masalah. Nah, kita tunggu sampai nanti selesai berkedip atau berhenti berkedip. Kalau ternyata nanti berhenti berkedip dan statusnya ready, berarti proses pembersihan cleaning ini berhasil ya. Mengatasi masalah paper jam roller yang tidak bergerak ini berhasil. Ya, kita lihat saja. Printer masih melakukan proses cleaning. Kita coba kasih kertas. Kalau nanti benar-benar
printer ready, kita akan coba tes print. Ya, printer sudah tidak berkedip ya. Berarti printer siap menerima perintah dari komputer. Ya, ini status printer ready. Ya, sudah tidak error paper jam lagi. Kita akan coba kasih perintah untuk tes nozzle-nya. Bagaimana printer bisa bergerak lancar atau tidak. Ya, kasus pertama printer ini tidak mau bergerak sama sekali, langsung blinking. Ya, ini printer sudah bisa mencetak. Oke. Bagaimana hasilnya? Ini hasil kurang bagus ya. Ini hasilnya masih berlubang, kurang bagus. Kita akan coba lakukan cleaning dulu. Ya, ini berarti ini ada tambahan penanganan kasus. Kasus yang pertama, roller tidak bergerak. Kita langsung menuju bagian-bagian yang berkaitan dengan roller. Coba kita bersihkan. Dan alhamdulillah berhasil. Ketika sudah bisa ngeprint, ternyata kasus berikutnya hasil printnya kurang bagus. Nah, maka kita perlu melakukan cleaning. Kita coba cleaning 1-2 kali. Dan kita coba, kalau belum bisa kita coba lakukan power flushing juga. Tapi kalau tetap belum bisa, berarti kita ada penanganan khusus masalah head ya. Ada penanganan khusus masalah head. Kita perlu membersihkan headnya secara tersendiri ya. Tentunya kita membutuhkan waktu sendiri untuk melakukan service headnya. Ya, ini bagaimana setelah kita proses cleaning hasilnya. Ini hasilnya cukup bagus. Coba ya, sudah mulai ada perbaikan. Ada perubahan. Kita coba lakukan cleaning lagi ketika hasil kurang maksimal. Tapi kalau sudah kita lakukan 2-3 kali kok masih sama, berarti ada yang bermasalah pada print headnya. Ya, kita lakukan cleaning yang kedua kali. Alhamdulillah ini hasil bagus ya. Jadi tidak ada masalah untuk print headnya. Ya, kita coba lakukan tes print. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika hasil kurang bagus, kita lakukan proses cleaning. Proses cleaning yang ada dari software bawaan printer. Ya. Setelah dilakukan proses cleaning kok belum berhasil, coba lakukan lagi sekali 2 kali lagi. Ya, ini hasilnya alhamdulillah bagus ya. Selanjutnya setelah dilakukan proses cleaning yang ketiga kali kok tidak ada hasilnya, tidak membuahkan hasil, berarti ada penanganan khusus untuk print headnya. Nanti kita bisa lakukan perendaman print head. Kita lakukan cleaning dari atas ataupun bawah secara manual. Kita membersihkan secara manual. Dan butuh ketelitian, butuh waktu untuk melakukan proses cleaning print head secara manual ya, dilepas. Nanti kita bisa lihat di video yang lain ya. Baik teman-teman, ini sekiranya printer sudah kembali normal, sudah bisa bekerja seperti semula. Selanjutnya kita akan tutup kembali printer, kita pasang kembali casingnya, dan setelah itu
printer bisa dikembalikan ke konsumen, printer siap pakai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon bisa diperhatikan, semoga bisa dipahami. Silahkan diperhatikan sampai tuntas video pemasangannya. Sekian, terima kasih. Ya, begitulah cara mengatasi printer L120 paper jam. Sekian, terima kasih dari saya.